Oke, jadi sekarang kita bakal coba praktek lewat Excel dulu yang pertama. Jadi kita udah ada data nih. Datanya ini measurement ketebalan dari glass slicer ya. Jadi hasil dari glass slicernya kita ukur ketebalannya. Hasilnya kayak gini. Jadi seperti yang kita lihat, dilakukan 10 kali observasi dengan setiap kali 1/1 menggunakan 6 sampel unit. Nah, dasarnya data ini kita pasti bisa menyimpulkan kalau data itu punya 6 sampel size ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada 10 observasi. Oke, jadi karena sampel size ada 6, berarti berdasarkan dari penjelasan dari PPT ya sebelumnya dari video teori itu, kita akan menggunakan peta kendali variabel ya, karena dia kan hasil pengukuran. Yang mana? Yaitu kita pakai yang X bar chart dan S chart. Kenapa? Soalnya sampel size-nya lebih dari 5. Karena untuk X bar R chart-nya itu digunakan untuk sampel size 2 sampai dengan 5, sedangkan untuk lebih dari 5 itu menggunakan standar deviasi atau S chart. Tapi tetap kita hitung dulu aja ya. Jadi pertama kita hitung dulu untuk X bar chart, R chart, dan S chart-nya. Pertama, X bar chart-nya kita hitung average untuk semua sampel size karena sampel size untuk masing-masing observasinya. Maaf ya guys, agak lemot laptopnya, sorry. Oke. Ini aja. Terus tinggal kalian drag aja. Biar cepat. Terus untuk range, ya seperti kita tahu untuk Excel kan gak ada rumus cepat range ya. Jadi kita ya semi manual max dari 6 sampel dikurangin sama nilai minimum dari 6 sampel. Langsung di enter aja. Kita drag lagi. Standard deviasi juga sama. typo. Terus tinggal di drag aja. Slide. Ya, tinggal di drag lagi sekali lagi. Oke, selanjutnya kita bakal ngitung average untuk CL masing-masing chartnya ya. Pertama X bar chartnya caranya juga sama, tinggal di average, di drag aja. Udah typo guys. Juga sama, tinggal di drag aja, atau kalian mau manual juga boleh, terserah. Oke, nah selanjutnya kita harus tahu nih nilai konstantanya berapa. Gimana caranya? Tinggal kita lihat tabelnya ya. Jadi kita udah tahu nih sampel size 6 kan, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya. Kita tahu sampel size 6, untuk A2 berarti kita tahu nilainya adalah 0,483. Lanjut ke D3. D3 itu berarti kan 6 nih, 0. Saja 0. Untuk D4 dia ada di 2,004. Sedangkan B3 tadi ada di 0,03. Dan di B4 ada 1,97. Ya, benar. Oke, kita udah tahu nilai untuk konstantanya berapa, sampelnya juga udah tahu, udah kita juga hitung CL-nya, udah ngitung datanya juga, jadi tinggal kita hitung UCL dan LCL-nya. Untuk X bar chart, CL-nya kan sama dengan X bar-nya ya, kita juga udah tahu sendiri, udah ngitung juga, tinggal di sama dengan aja ini. Setelah hitung UCL-nya, UCL rumusnya adalah X bar ditambah A2 dikali R. Berarti tinggal X bar-nya ini ditambah A2 dikali sama nilai R. R-nya tuh berarti kan R chart ini nih, kita pakai di sini nih. Nah, di enter aja. Nah, ini hasilnya. Terus untuk LCL-nya adalah X bar ya, dikurangin A2 dikali dengan R. Di enter aja. Nah, itu untuk X bar chart-nya. Untuk
R chart sebetulnya kita nggak perlu ngitung sih, tapi ya udahlah ya, untuk sekalian belajar juga. Jadi CL-nya itu kan tinggal dari average CL dari R chart-nya, R bar-nya ya. Terus untuk CL-nya D4 dikali dengan R bar. R bar-nya kan ini tadi ya. Dulu dikali D4 dikali dengan R bar. Ya. Dengan LCL-nya D3 dikali dengan R bar. Nah. Lanjut ke S chart, sama untuk CL itu adalah S bar. S bar-nya berarti adalah ini. Untuk UCL rumusnya adalah B4 dikali dengan S bar, berarti B4 dikali dengan S bar. Untuk LCL B3 dikali dengan S bar. Oke, kita udah dapet UCL, CL, LCL-nya, dapat datanya juga nih, average ininya juga, tinggal kita pindah ke tabel ini aja untuk mempermudah pembuatan grafik peta kendalinya. Oke, ini misalnya R chart nih, tinggal di copy aja. Tapi kalau aku sih lebih senang di sama denganin gitu, terus di drag. Tapi kalau misalnya kalian mau copy juga boleh banget, terserah. Nah, ini untuk UCL kita tinggal sama dengan aja. Ini data UCL kan ini nih, R chart ya. UCL kan ini mau aku drag sampai bawah. Karena untuk sampai dari 1 sampai 10 ini kan angkanya sama semua segini. Kita kunci datanya. Kuncinya pakai dolar F4. Kita pencet F4-nya, kita enter, tinggal kita drag. Nah, CL juga sama, nilai CL kan sama dengan 2,483 terus sampai bawah. Jadi kita untuk kita drag, kita kunci dulu pakai dolar 4, di enter, terus kita drag. Oke, sama dengan LCL juga. Oke, ini kita ulang. S chart-nya juga kita isi. CL-nya juga kita udah tahu, udah kita hitung. Jangan lupa dikunci dolar dulu. Terus kita drag. Terus untuk CL juga sama. Lanjut lagi, yang terakhir X bar. Untuk UCL juga sama ya. Jangan lupa dikunci pakai F4. Kita drag lagi. Untuk UCL juga sama. Dikunci. Kita drag. Terakhir LCL. Kita kunci. Nah, jadi kita udah punya data 3 ini ya. Cuman kan karena tadi kita pakainya S chart aja, karena tadi itu ya dengan alasan sample size-nya itu lebih dari 5. Jadi kita akan menggunakan dua ini aja, X chart, S chart, dan X bar. Caranya gampang, tinggal kita drag aja ini, terus insert, pakai online aja, yang ini. Jadi deh, jadi ini untuk S chart-nya kayak gini ya. Sekarang kita bikin ya X bar-nya. Sama tinggal di drag, insert, line, ya, dan udah jadi. Nah, kalau misalnya kalian lihat kan ini bentuk grafiknya nggak enak banget ya dilihat ya, kayak dia di atas, kayak apa sih, kayak sarden di atas gitu kan. Jadi kita ubah aja ininya, aksesnya kita edit dikit. Misalnya biar agak dekat itu aku ubah jadi 8,5 misalnya ya. Nah, intinya jadi kayak gini. Oke, nah sekarang kita mau lihat nih hasil dari peta kendalinya. Kan untuk sesuai sama video yang teori tadi ya, untuk peta kendali variabel kita harus berpasangan nih bikinnya. Misalnya X bar chart sama S chart atau X bar chart sama R chart.
Tujuannya apa? Nah, kita pengen menganalisis kedua-duanya ini. Karena kalau misalnya kita lihat nih dari S-chart-nya aja tuh menunjukkan data itu statistical in control. Padahal kalau misalnya kita lihat dari X-bar chart-nya, dia nggak statistical in control, dia malah out of control kan. Lihat dari data 1 sama data 3 ini yang ada di luar dari UCL dan LCL-nya. Berarti kita untuk membuat data ini statistical in control, kita harus menghitung ulang lagi atau melakukan iterasi terhadap data dengan cara kita hilangkan data outlier-nya, yaitu adalah data 1 dan data 3. Jadi kita hitung ulang. Kita hitung ulang ya. Ini kalian juga bisa banget bikin new sheet kalau kalian mau. Serah sih sebetulnya. Tapi ya udahlah ya. Oke. Jadi aku copy dulu datanya. Pindah ke sini dulu. Ini kita copy cukup bar chart-nya aja sama S-chart-nya aja ya. Karena itu kan yang cuma kita pakai untuk kasus ini ya. Ini juga kita copy. Oke, kita siap buat ngitung ulang. Oke, jadi ini kita delete dulu aja semuanya biar bersih. Oke, jadi kan kita untuk melakukan iterasi kedua pertama ini ya, kita bakal menghilangkan data 1 dan data 3 dikarenakan pada X-bar chart tadi itu, X-bar chart-nya itu menunjukkan ada yang dia outlier gitu. Maka kita harus hilangkan dulu untuk yang 1. Selanjutnya yang 3. Oke. Jangan lupa yang di sini juga ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, kita siap hitung ulang. Caranya juga sama, tinggal di average aja. Apa dari datanya ini. Tinggal di drag aja sampai bawah. Kita hitung range sama max dari hasil observasinya ke 6 sampel, dikurangin min hasil observasi 6 sampel. Ini ada typo. Tinggal di drag lagi. Terakhir standar deviasi sama rumusnya. Oke, dan jangan lupa kita average dulu untuk cari nilai central limitnya. Ini bisa kalian manual kayak gini atau mungkin biasa tinggal di drag aja, terserah. Ini juga di drag juga bisa. Nah, selanjutnya kita hitung ulang lagi juga X-bar chart-nya sama S-chart-nya, UCL, LCL-nya. Ini kalau saya lupa, saya tinggal buka rumusnya lagi. Oke. Pastinya nilai konstanta juga sama karena sampel size-nya nggak ada yang berubah, tetap 6, jadi kita langsung kerjain aja. Untuk CL X-bar chart-nya sama dengan X-bar-nya, yaitu ini. UCL-nya berarti X-bar ditambah dengan A2 dikali dengan R-bar-nya. Untuk LCL-nya sama tapi dikurangin aja, jadi X-bar dikurangin A2 dikali dengan
error. Oke, lanjut untuk S-chartnya, CL-nya juga sama dengan S-bar-nya. Untuk UCL-nya adalah B4. Nah, B4 dikali dengan S-bar. Oke, dan LCL-nya itu adalah B3 dikali dengan S-bar. Oke, kita dapat angkanya, tinggal kita pindah ke tabel ini untuk mempermudah pembuatan peta kendalinya. Untuk S-chart berarti kita tinggal masukin standar deviasinya. Tinggal di drag aja atau kalian copy bisa banget. Sini untuk nilai UCL-nya. Oh, ini ketinggalan ininya ya. Tinggal kita copy aja filenya. Terus jangan lupa karena nilai adalah sama terus dari 2 sampai 10, maka kita kunci dengan menggunakan F4. Lalu kita tarik aja sampai bawah. Sama juga dengan CL-nya, dikunci jangan lupa. Enter. Lalu di drag. Untuk LCL juga sama, jadi sebetulnya caranya berulang sih. Tinggal di drag aja. Oke. Ini juga sama, kita pakai average karena dia X bar ya, jangan lupa. Kita drag aja, kalau mau copy juga silahkan. Sama aja intinya. Untuk UCL-nya juga sama ya caranya. Kita drag. Untuk CL juga sama. Dan terakhir LCL-nya. Nah, kalau udah ini tinggal kita bikin lagi peta kendalinya, insert, kita pakai line. Ya, dan ini untuk S-chart-nya. Sekarang kita bikin X-bar chart-nya. Caranya juga sama, simple. Ya, dan karena bentuknya nih, sekali lagi nih bentuknya kan kayak nggak enak buat dilihat. Mepet-mepet gitu kan tidak indah dipandang ya. Jadi kita ubah, kita format lagi aksisnya. Astagfirullah. Ya. Fixnya kita ganti bisa jadi 8. Voila, nah kita lihat nih gimana nih, ada nggak yang out of control? Ternyata udah nggak ada. Jadi bisa dikatakan bahwa data kita ini akhirnya udah statistical in control dengan melakukan iterasi 1 kali dan menghilangkan data 1 dan data 3 gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi dulu pakai Excel untuk peta kendali atribut, oke? Nah, jadi ini ada data dari proses glass shipping untuk kita mau mendata nih jumlah produk yang cacat, ya. Nah, udah terlihat kalau kita mau hitung proporsinya. Jadi, kita dilakukan sebanyak 20 kali observasi. Dan satu observasinya itu menggunakan sample size yang berbeda-beda. Ini salah satu ciri dari peta kendali atribut dengan jenis P-chart ya, yaitu adalah menghitung proporsi defect dengan sample size yang berbeda-beda. Nah, ini jadi kita menggunakan peta kendali atribut P-chart. Caranya juga mudah, cukup kita hitung proporsinya, yaitu adalah jumlah non-conforming dibagi dengan sample size-nya. Kita drag aja sampai bawah seperti biasa. Nah, kita juga untuk menghitung
P-bar-nya kita juga harus kita dapatkan dari menjumlahkan total jumlah non-confirm ini dan jumlah dari sample size ini. Jadi kita tinggal sum aja. Tinggal di track atau mau hitung manual juga boleh banget. Ya. Terus juga sama, kita hitung proporsinya. Jumlah non-conform dibagi dengan jumlah dari sampel size-nya. Oke, sekarang kita dapat proporsi, udah dapat P-bar, dan udah dapat UCL-nya. Jadi udah dapat proporsi, kita bisa ngitung UCL dan LCL-nya. Caranya itu adalah P-bar berarti 0,05 ini. Jadi untuk nilai P-bar kan dia nggak akan berubah ya dari 1 sampai 20 ini kan P-bar pasti selalu nilainya 0,05. Jadi kita kunci P-bar-nya dengan menggunakan F4. Kemudian kita lanjutkan rumusnya lagi, ditambah 3 dikali dengan akar. Nah, kalau akar berarti pakai square root atau SQRT dalam kurung atau P-bar lagi. Sekali lagi P-bar kan nilainya sama terus sampai ke 20, jadi harus kita kunci. Itu dikali dengan 1 minus P-bar. Sama lagi, jangan lupa dikunci. Nah, ini dia kan dibagi sama N. N itu adalah sample size-nya, berarti dibagi dengan sample size-nya. Kira-kira sample size-nya dikunci nggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena sample size untuk tiap observasi kan berbeda-beda nilainya, nggak sama. Jadi observasi 1 dengan 2 kan udah beda nih angka sampel saya, jadi kita nggak bisa langsung dikunci aja, jadi kita bedain aja dia sendiri gitu. Kita pastiin dulu rumusnya udah benar, terus kita enter. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita drag aja. Oke, dengan cara yang sama di LCL. Nah, kalau di LCL sama UCL kan rumusnya sama, cuma beda plus sama minus, jadi tinggal kopas aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen nulis ulang juga nggak apa-apa banget nih. Tinggal diganti tanda bacanya, tanda baca, tanda operasinya. Sekarang tinggal kita drag aja sampai bawah. Nah, jadi untuk control chart itu, untuk batasnya itu UCL dan LCL itu kita nggak ada yang namanya negatif. Kenapa? Soalnya kita mau quality control nih, proses pendataan yang sifatnya tuh kalau sifatnya tuh pengukuran dan discrete kan. Nah, itu kan nggak ada minus tuh, maksudnya kalau mengukur apa hasilnya minus kan nggak ada ya biasanya ya. Jadi kalau misalnya ketemu angka minus ini langsung kita jadiin angka 0 aja, kayak gitu. Jadi kalau ketemu angka minus di nolin aja. Terus kita CL-nya tinggal disamain sama P-bar. Jangan lupa dikunci karena dia nilainya sama terus dari bawah. Nah, kalau udah, langsung aja kita bikin peta kendalinya. Caranya tinggal di drag seperti biasa, insert, line. Jadi deh kita tinggal cek aja nih kira-kira ada nggak yang out of control yang disebabkan atau variasi yang disebabkan oleh special cost atau nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada berarti kesimpulannya datanya udah statistical in control, seperti itu. Nah, lanjut ya ke peta kendali atribut 2. Oke. Jadi kita ada data nih. Proses printed circuit board, reject for bad printed. Nah, dapatnya data seperti jumlah non-conformity-nya dengan 30 observasi. Nah, ini pakai apa? Ini kita pakai peta kendali atribut C. Kenapa? Karena peta kendali atribut C itu digunakan untuk menghitung jumlah defect pada satu unit atau menghitung jumlah defect dengan sampel yang seragam. Jadi sampel size seragam. Nah, ini kan nggak ada keterangan dari sampel size berapa. Itu bisa disimpulkan dikarenakan sampel size itu seragam atau dalam satu unit. Nah, berarti kita menggunakan pakai peta kendali C chart ya.
Caranya gampang, tinggal kita rata-ratain dulu. Tinggal kita rata-ratain dulu jumlah non-conformity-nya. Nah, ini akan jadi C-bar-nya kita. Tinggal kita UCL-nya, UCL-nya adalah C-bar ditambah 3 kali akar C-bar. Sama dengan C-bar-nya di sini. Jangan lupa kita kunci karena nilainya akan selalu sama dari 1 sampai 20. Nilai C-bar tidak akan pernah berubah. Ditambah dengan 3 dikali akar berarti square root dalam kurung C-bar. Jangan lupa dikunci lagi. Oke, itu rumusnya. Tinggal kita tarik sampai bawah aja. Oke. Untuk CL nilainya kan sama kayak C-bar, jadi kita tinggal sama dengan aja. Jangan lupa dikunci. Nah, untuk LCL, dia sama, tinggal diganti aja minusnya. Tinggal kalian mau di copy juga nggak apa, tapi jangan lupa diganti dulu ya tandanya. Kalau misalnya kalian juga mau manual juga boleh banget, siapa tahu kayak takutnya salah gitu juga silahkan. Tarik sampai bawah. Nah, seperti yang kita lihat, kalau dia hasilnya minus kan, terus kita ganti jadi 0. Ya. Nah, dari datanya tinggal kita bikin peta kendalinya aja. Seperti biasa, kita select dulu. Nah, ketemu hasilnya dan ternyata dia juga nggak ada yang menunjukkan kalau penyebab variasinya itu adalah special cost atau dia sudah statistical in control. Begitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini jenis yang ketiga. Ada data seperti berikut ini ya. Prosesnya adalah roll of paper, reject for imperfect, finished roll paper. Nah, ini berarti reject, no reject ya. Pakainya apa ya? Jadi kita udah tahu ada banyak non-conformity-nya dan ada jumlah sampel. Berarti ini kita pakai U-chart. Karena kita pengen tahu nih, dalam satu finish roll paper itu, dia ada berapa nih conformity-nya. Rata-rata per unit itu berapa? Nah, kalau rata-rata per unit itu berarti dalam satu waktu itu kita menghitung lebih dari 1 unit sampel. Tapi yang pengen kita ketahui datanya adalah rata-ratanya per unit. Nah, itu berarti kita akan menggunakan U. Jadi caranya tinggal kita hitung aja banyak non-conformity ya dibandingkan dengan jumlah sampelnya. Nah, langsung kita drag aja. Nah, lalu untuk menghitung U-barnya, caranya kita sum dulu jumlah sampelnya untuk masing-masing observasi dan juga total dari banyak non-conformity dari setiap observasi. Kita hitung U-barnya sama, yaitu dengan banyak non-conformity dibandingkan dengan jumlah sampelnya. Oke, ini udah ketemu, berarti U-barnya juga menjadi CL. Langsung aja. Jangan lupa untuk dikunci. Nah, lanjut aja untuk UCL dan LCL-nya. Rumusnya udah ada di sini ya. Sama dengan U-bar. Sekali lagi dikunci karena dia nilainya sama terus. Ditambah dengan 3 kali square root. U-barnya kita kunci. Dibagi dengan N. N-nya kan adalah sampel. Bagi jumlah sampel. Nggak diberikan kunci karena sekali lagi jumlah sampel berbeda untuk setiap observasinya. Lalu kita drag seperti biasa. Oke, lalu untuk nilai LCL-nya, U-bar dikunci, kurangi 3 kali square root U-bar
dibagi dengan sampel. Kita drag aja. Nah, sedikitnya ada yang minus 1, kita ganti jadi 0. Nah, oke, data udah siap, tinggal kita bikin aja peta kendalinya. Oke, data hasilnya juga sama, udah nggak ada yang keluar inilah, jadi bisa dikatakan bahwa data kita ini, proses perhitungan kita ini udah statistical in control. Nah, ini kan kita pakai Excel nih, sekarang kita bakal coba pakai Minitab ya. Jadi untuk Minitab ini kita bakal belajar untuk bikin peta kendali yang variabel aja. Karena yang variabel itu kan biasanya datanya lebih ribet kan formatnya dibandingkan sama yang atribut. Jadi kita tinggal copy aja datanya. Waduh, tinggal kita copy aja. Nah, jadi ini kan nomor observasinya nih 10 kali. Nah, ini kan sampelnya, sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5, sampel 6. Jadi, kita ganti aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah kayak gini. Kita siap buat bikin peta kendalinya. Caranya kita pilih option start. Kita cari control chart. Nah, ini. Kita kan udah tahu nih kita mau bikin pakai variable charts. Control chartnya variable. Nah, tinggal kita pilih nih untuk subgroups atau individual. Nah, kan kita lihat nih, kita hitungnya pakai sample size sebanyak 6. Jadi, ada sampel 1, ada sampel 2, ada sampel 3, sampel 4, sampel 4, sampai 5, 6. Nah, jadi itu menunjukkan sampelnya itu, menunjukkan subgroupsnya. Jadi, kita pakai variable chart for subgroup. Kita pakainya X bar S dengan alasan sampel size-nya 6. Yaitu lebih dari 5. Nah, kita ganti settingsnya. Ini kan awalnya all observation for a chart are in one column. Nah, kita tadi pakai subgroup tuh. Nah, subgroupnya kan ada di satu baris ini ya. Jadi kita ganti dulu settingnya. Ini jadi ini. Terus kita mau pilih datanya yang mana. Nah, data yang kita pakai tentu aja sampelnya itu, hasil pengukuran 6 sampel itu. Jadi kita drag aja 1 sampai 6. Kita select. Terus kita oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, keluar hasilnya. Cepet kan? Nah, kelihatan langsung nih kalau misalnya ada 2 data nih yang melanggar. Menunjukkan bahwa itu disebabkan oleh si special causesnya itu. Nah, berarti kan kita tinggal ngitung ulang lagi dengan menghilangkan data 1 sama 3. Caranya gampang, tinggal dihapus aja. Terus dengan cara yang sama kita hitung ulang, yaitu pakai stat, control charts, variable chart for subgroup, X bar S. Nanti keluar settingannya udah sesuai, tinggal kita oke aja. Terus keluar lagi hasilnya terbaru. Dan seperti yang kita lihat udah nggak ada merah-merah lagi, berarti dapat disimpulkan bahwa akhirnya proses pengukuran kita itu sudah stabil dan sudah statistical in control setelah melakukan iterasi sebanyak sekali dengan menghilangkan data 1 dan data 3. Seperti itu. Jadi, sebetulnya untuk praktek itu aja. Terima kasih banyak. Semoga udah paham ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung jawab. Bisa langsung aja tanya ke Edmodo, jangan ke PC biar teman-teman pada tahu. Oke, untuk kuis jangan lupa untuk belajar nggak selain dari video teori, tapi juga dari referensi yang udah diberikan ya. Terima kasih.